Halo semuanya, bertemu lagi di channel Kang Karta Official, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar wisata, mulai dari wisata sejarah sampai wisata terpopuler. Jangan lupa juga tekan subscribe, like, dan komennya. Follow juga akun TikTok, Facebook, dan Instagram Kang Karta Official. Yeay, kita bertemu lagi. Akang masih ada di kawasan TMII. Sekarang ada di depan Museum Transportasi. Tiket masuk museumnya sangat murah loh, cuma 5.000 per orang. Sekarang Akang mau ngajak kamu untuk naik pesawat. Apakah bisa naik pesawat ya? Di sini ada helikopter. SAR Airplane adalah pesawat fixed wing versi SAR yang dilengkapi dengan peralatan SAR dan mempunyai daya jelajah lebih luas dengan fungsi utama untuk pencarian dan dropping guna mendukung pelaksanaan tugas SAR. SAR singkatan dari Search and Rescue. Selain heli milik SAR, ada pesawat Garuda juga loh. Garuda Indonesia saat ini melayani lebih dari 60 destinasi di seluruh dunia dan berbagai lokasi eksotis di Indonesia. Sebagai maskapai pembawa bendera bangsa dan demi mempersembahkan layanan penerbangan full service terbaik, Garuda Indonesia memberikan pelayanan terbaik melalui konsep layanan Garuda Indonesia Experience pada seluruh touch point layanan penerbangannya yang mengadaptasi nuansa Indonesia Hospitality dengan menghadirkan keramah tamahan dan kekayaan budaya khas Indonesia. Wah, di bawah ada jalur kereta api. Kira-kira bisa naik kereta api gak ya? Naik sepatu ya kalau pengen lihat kita naik kereta api. Wah, ternyata kita bisa menaiki kereta api. Naik kereta api cuma 5.000 per orang. Itu mengelilingi Museum Transportasi. Videonya akan upload di hari Rabu ya, khusus naik kereta api. Pameran luar statis menampilkan berbagai jenis lokomotif generasi pertama perusahaan kereta api Indonesia, termasuk rel kereta api dan terowongan kereta api luar biasa atau KLB yang digunakan presiden dan wakil presiden pertama, yaitu Soekarno-Hatta pada waktu pemerintahan RI hijrah dari Jakarta ke Yogyakarta. Dunia transportasi tentu semakin lama semakin berkembang. Hal ini tentu menyisakan berbagai bus lawas akhirnya ditinggalkan dan seringkali disebut dengan bus klasik. Jika kamu merupakan orang yang lahir sebelum tahun 1980, tentu kamu mengenal beberapa armada angkutan umum seperti bemo, bus, dan minivan klasik yang cukup populer di masanya. Sekarang kita lanjut. Nah, ada patung kuda, kita naik ke atas. Ada mobil. Oplet merupakan sedan buatan Inggris dengan ban yang telah dimodifikasi. Merek dari Oplet adalah Austin, yang terkadang disebut juga dengan Austin oleh orang awam. Sumber lain menyebutkan bahwa mobil sedan ini bermerek Morris Minor, Inggris. Di sini ada taksi Bluebird, sebuah perusahaan taksi swasta nasional
yang sudah ada sejak tahun 1972. 47 tahun pun berlalu dan masih eksis hingga saat ini. Uniknya, unit armada yang mereka gunakan di tahun perdana mereka yaitu Holden Torana 1971. Selain taksi Bluebird, ada juga Bemo. Di tahun 1980 sampai 1990-an, di beberapa kota besar mungkin gak asing dengan namanya Bemo ini. Bemo singkatan dari becak motor. Taksi 4848 Holden Premier. Di era tahun 1972, Holden menjadi armada resmi 4848. Lebih dari 130 kendaraan dioperasikan setiap harinya pada saat hari libur. Holden Premier diproduksi di Australia oleh Holden dengan desain yang kuat dan kokoh serta terkenal dengan sebutan muscle car Australia yang disematkan mesin berukuran besar dan bertenaga mesin 6 silinder segaris. Ada kendaraan asli, ada juga kendaraan miniatur. Akang akan membahas salah satunya. Mobil kepresidenan pertama. Mobil dinas kepresidenan Indonesia pertama adalah mobil Buick 8 buatan Buick tipe limited 8 tahun 1939. Konon mobil itu adalah mobil terbagus di Jakarta saat itu. Mobil itu ditemukan pada tahun 1945 di belakang kantor Departemen Perhubungan oleh Sudiro dan diserahkan kepada Presiden Soekarno. Damri pertama Indonesia. Jika Damri muncul pada tahun 1945, adalah armada pertama yang dimiliki oleh Damri, Jawatan Motor Republik Indonesia. Berbeda bentuk Damri dewasa ini. Perahu pinisi. Sejak abad ke-14 sampai saat ini, para pelaut Bugis yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan mempunyai perahu pinisi yang menjadi perahu kebanggaan masyarakat Indonesia. Submarin, kapal selam. Kapal selam adalah kapal yang mampu bergerak di dalam air. Kapal selam hanya digunakan untuk keperluan militer dalam waktu yang lama. Asal nama kapal Dewa Ruci. Nama kapal Dewa Ruci diambil dari nama dewa dalam kisah pewayangan, yaitu Dewa Ruci. Selain itu, nama 3 tiang utama kapal juga diambil dari kisah pewayangan, yaitu Bima, Yudhistira, dan Arjuna. Bus Transjakarta atau busway merupakan salah satu kendaraan yang menggunakan bahan bakar biosolar atau berbahan bakar gas. Railways atau rel kereta api. Setelah terbukti perjalanan naik kereta api atau naik kereta uap lebih cepat dan nyaman daripada naik kendaraan berkuda. Pada abad ke-19, rel kereta api segera dibangun di seluruh dunia. Di Amerika, rel kereta api membuka tempat pemukiman baru di barat. Penemuan besar berupa pengubahan biji besi menjadi besi setelah diolah menjadi tanur tinggi. Selain replika transportasi, ada juga rambu-rambu lalu lintas. Nah, di sini masih ada replika perahu atau kapal. Di sana merupakan anjungan pantau, di mana perahu nasional Nusantara. Nah, ini adalah spot selfie pertama berlatarkan laut. Jadi kita seperti naik perahu gitu. Nah, di sini banyak sekali tulisan. Kalian bisa baca aja tentang perahu pastinya ya, karena di sini ada replika para perahunya. Perahu pinisi. Gimana? Udah capek belum?
Sekarang akan mengajak kalian lagi untuk naik tangga, ngubek-ngubek area lantai 2. Kira-kira ada apa aja ya di sini? Wah, di lantai 2 ada transportasi kerbau. Jadi kayak becak itu cuman ditarik sama kerbau. Dan di depan sana adalah Anjungan Barat. Setelah pintu masuk, kamu akan melihat motor klasik. Tapi Akang gak akan membahas semua motornya, cuma salah satunya, yaitu sepeda motor kayu Zundap. Sepeda motor produksi Zundap berwarna hitam. Ini beroperasi di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Sepeda motor berjenis moped tipe 48,3. Ini memiliki tangki bahan bakar di bagian depan. Sepeda motor berwarna hitam merupakan jenis sepeda motor kayu yang masih menggunakan starter berbentuk pedal seperti sepeda kayu. Pedal ini selain berfungsi untuk menghidupkan mesin, juga digunakan sebagai rem. Sepeda motor yang berfungsi sebagai angkutan penumpang dilengkapi dengan kursi dan tangki bahan bakar yang menonjol di bagian depan. Saat bensinnya habis, sepeda ini masih tetap dapat digunakan dengan cara dikayuh. Berarti sama kayak betrik ya. Sama seperti sepeda motor listrik tuh kan, benar, yang banyak digunakan di negara-negara maju. Geser lagi yuk ke pinggirnya, ada apa ya? Kayak ini lampu dari karbit teman-teman. Selain alat transportasi yang dari tadi kita ketemui, di sini juga ada diorama, yaitu insiden bendera di Surabaya. Lori dayung inspeksi. Lori dayung merupakan jenis kendaraan ringan yang berjalan di atas jalan baja yang digerakkan oleh tenaga manusia. Cara menggerakkannya yaitu dengan menggerakkan kedua tuas seperti gerakan mendayung pada perahu. Lori ini umumnya digunakan untuk melakukan inspeksi saat memeriksa sarana dan prasarana jalan kereta api, baik yang ada di stasiun ataupun yang ada di pabrik gula. Miniatur tram listrik. Tram listrik jurusan 1 yang melewati Mester atau Kampung Melayu, Harmoni, dan halte Kota Intan di Pasar Ikan. Beroperasi di Jakarta tahun 1950. Tram listrik didatangkan dari Belanda, dikelola oleh dan difungsikan sebagai angkutan penumpang dan barang oleh Bataviasi, Verkers, Maskapai, BVM, NV. Tram adalah alat transportasi massal yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Batavia. Merupakan kereta dengan rel khusus yang letaknya berbaur dengan lalu lintas. Miniatur KMP Ariwangan. Kapal feri Ariwangan adalah kapal motor penyeberangan tipe Roro yang digunakan sebagai angkutan penumpang dan barang, misalnya truk, mobil, penumpang, dan sepeda motor. Kendaraan yang keluar masuk ke dalam kapal Roro dapat berjalan menggunakan tenaga penggerak sendiri ataupun dengan bantuan penggerak yang ada di kapal Roro. Miniatur KMP Layur merupakan kapal motor penyeberangan bertipe semi Roro atau LCT, yaitu kapal yang umumnya digunakan untuk mendarat tank di tepi pantai saat Perang Dunia Kedua. KMP Layur digunakan sebagai angkutan penumpang dan kendaraan. Beroperasi
di daerah Torobulu atau Tampo, Sulawesi Tenggara. Nah, di sini ada helm dan ada mobil truk. Lalu yang ini pelabuhan. Nah, yang ini kapalnya replika yang sangat gede, yaitu KMP Komodo. Wah, di sini ada gambar dan penjelasannya. Perahu, kereta, beca, dan kapal pesawat terbang juga ada di sini. Karena kita akan memasuki ruangan anjungan udara. Di anjungan udara menggambarkan keberadaan layanan dan jasa transportasi udara serta perkembangannya, serta teknologi peralatan transportasi udara yang mencakup pesawat terbang, peralatan transportasi udara, dan peralatan bandar udara. Salah satu koleksi yang menarik di anjungan ini adanya pesawat latih buatan Amerika tahun 1964. Ada juga pesawat latih jenis Tover TG-24 buatan New Zealand tahun 1969 yang pernah digunakan sebagai pesawat latih di PLP, sekarang STPI, Curug pada tahun 1971. Wah, di sini ada alat-alat yang digunakan di dalam pesawat seperti pelampung, oksigen. Selain itu ada juga manekin. Dan ini adalah bandara. Setelah itu replika pesawat lagi. Tak kalah menarik dengan anjungan lainnya. Anjungan laut memamerkan segala pelayanan jasa transportasi laut yang telah menggunakan mesin seperti berbagai kapal penumpang, kontainer, dokter apung, lampu navigasi, serta alat penunjang pelayaran lainnya. Akhirnya selesai juga. Terima kasih ya buat kalian sudah menonton sampai selesai. See you next video. Bye bye.